Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Senior, bukankah Anda bisa mengendalikan tubuh junior Anda? Lalu bagaimana mungkin Anda tidak bisa melihat ingatannya? Xiaoyan berkata dengan suara rendah, menatap patung batu dengan dingin. Mendengar itu, wajah Chang Yuhua yang sebelumnya dipenuhi kepanikan, sekarang sedikit menjadi lebih tenang. Kemudian kepalanya sedikit pusing. Setelah beberapa saat, tiba-tiba jiwa patung batu itu meraung dengan sedih. Seolah-olah dia baru saja mendengarkan dari Chang Yuhua bahwa garis keturunan keluarga leluhur telah musnah. Dan Chang Yuhua adalah garis keturunan langsung yang tersisa. Saya tidak menyangka bahwa setelah kejatuhan saya, keluarga-keluarga yang dulunya milik keluarga Chang saya, mereka akan bergabung untuk menghancurkan keluarga leluhur Chang saya. Dan saya tidak dapat menerimanya. Oleh karena saya ingin membangkitkan leluhur saya dan membunuh mereka semua yang menghancurkan keluarga Chang saya. Setelah melihat Chang Yuhua, jiwa itu mengeluarkan geraman yang suram. Namun semuanya tidak dapat dipisahkan dari kemarahan dan kebencian. Karena kematian itu seperti lampu padam. Senior, bisakah Anda memberitahu saya mengapa jatuh dan mengapa jiwa Anda masih ada? Xiaoyan bertanya perlahan. Tepat ketika mendengar kata kejatuhannya, tubuh Chang Yuhua tertegun sejenak. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mengapa saya jatuh? Untuk apa jiwa saya masih ada setelah kejatuhan saya? Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak ingat sama sekali? Pada saat ini, mata Chang Yuhua menunjukkan kepanikan. Dia berusaha terus mengingat semua, tetapi ternyata dia tidak dapat mengingat apapun. Senior, tidak peduli apa yang Anda inginkan di masa lalu. Mungkin junior ini dapat membantu senior untuk memenuhi harapan senior. Xiaoyan melanjutkan, kemudian menggenggam kedua tangannya. Karena sejauh yang Xiaoyan tahu, selama itu menyangkut jiwa-jiwa yang berserakan dari patung batu tersebut, itu sudah bertentangan dengan langit, dan itu tidak mungkin dapat dibangkitkan kembali. Karena 3 jiwa dari 7 jiwa yang tersisa sudah tidak lengkap lagi, yang membuat kebenciannya terlalu kuat. Bahkan jika orang ini benar-benar dapat dibangkitkan, mungkin dia akan menjadi iblis sepenuhnya. Setelah jiwa dari patung batu ini keluar masuk, tanpa diduga tubuh Chang Yuhua telah jatuh ke tanah. Karena sejauh ini dia telah kehilangan banyak darahnya, yang mampu tubuh fisiknya menjadi layu. Sepertinya tubuh junior ini terlalu lemah, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk kebangkitan saya. Tapi anak ini juga cukup pintar, karena junior ini dapat menemukan tubuh yang lebih cocok untuk saya. Suara jiwa itu keluar, kemudian Chang Yuhua mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memerah, seolah-olah kegilaan telah memenuhi tubuhnya. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sudut mulut Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena dia berpikir, mungkin leluhur keluarga Chang ini juga berjuang untuk sensi dengan integritas. Tetapi sepertinya sekarang, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Jadi secara alami, itu tidak akan merubah apapun. Jadi jika orang ini dibiarkan bangkit kembali, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi iblis sepenuhnya. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tidak memiliki keraguan di hatinya. Jika dia tidak cepat mengambil tindakan, mungkin Chang Yuhua akan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Karena jika jiwa dari patung batu itu terus menempati tubuh Chang Yuhua, mungkin tubuh Chang Yuhua sudah tidak sanggup menahan jiwa leluhurnya. Saat ini, tombak bencana telah mendarat di telapak tangan Xiaoyan lagi. Kemudian dalam sekejap, kekuatan guntur yang sangat kuat mengalir ke dalam tombak bencana.
Dengan cara Xiaoyan melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuar! Namun tepat saat tombak bencana melesat ke arah patung batu, terdengar suara ledakan dari ujung jauh. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas patung batu itu tidak meledak seperti yang dia bayangkan, karena ada sosok yang memblokir serangan tombak bencana Xiaoyan. Dan sosok ini adalah lelaki tua yang Xiaoyan temui setelah dia memasuki gerbang guntur. Jadi Anda tidak pergi? Sepertinya Anda benar-benar mencari kematian. Karena Anda berani datang ke sini, maka Anda dan yang lainnya harus tinggal di sini. Sosok pria tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Oke, saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menahan saya. Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian tubuhnya meledak dengan kekuatan guntur yang mengamuk. Menyapu dengan ganas ke arah pria tua itu, dan langsung meledak ke arah lelaki tua itu. Melihat serangan cahaya guntur yang menyapu ke arahnya, lelaki tua itu melambaikan jubah lengannya, kemudian pembatasan yang paling dekat dengan serangan Xiaoyan. Tuar! Pembatasan pria tua itu meledak memblokir serangan Xiaoyan. Melihat adegan itu, pupil Xiaoyan sedikit menyipit. Karena tidak hanya ada kilatan cahaya guntur yang muncul di antara alis pria tua itu, tetapi di bawah tangannya, semua pembatasan di sekitarnya juga dikendalikan olehnya. Junior, Anda harus tahu, pembatasan di tempat ini adalah kerja keras saya selama puluhan ribu tahun. Karena Anda berani memasuki ke tempat ini, maka Anda akan mati. Pria tua itu berteriak dengan marah. Wajah menjadi ganas dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, sepertinya Xiaoyan sudah berkonflik dengan pria tua ini sebelumnya. Jika saya perhatikan dari nafas Anda, seharusnya Anda berasal dari keluarga Chang. Sekarang saya ingat, bukankah Anda sebelumnya juga datang ke sini? Kemudian saya mengusir Anda. Mengapa Anda memaksa datang ke sini lagi? Pria tua itu menatap Chang Yuhua, tubuhnya penuh luka dan berteriak dengan marah. Orang tua, bukankah Anda adalah Suguan? Sebuah suara keluar dari mulut Chang Yuhua dengan suara rendah, tetapi itu bukan suara asli Chang Yuhua, melainkan suara dari jiwa leluhurnya yang menempati tubuhnya. Mendengar itu, Suguan juga terkejut karena dia jelas mengenali suara tersebut. Apakah yang berbisa adalah Tuan? Suguan berkata perlahan, namun saat dia sedang berbicara, sepertinya dia telah melupakan sedang berhadapan dengan Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan guntur lagi. Sekarang dia memegang 8 penguasa berat misterius yang mendalam dan mengayunkannya dengan ganas. Suguan, setelah Anda mengalahkan orang ini, sebaiknya Anda tidak membunuhnya. Jadi biarkan dia terluka parah. Dengan begitu, Anda bisa membantu saya untuk merebut tubuhnya. Suara dari jiwa leluhur Chang Yuhua keluar lagi. Namun kali ini ekspresinya berubah menjadi ganas. Jarinya menunjukkan ke arah Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Setelah mendapatkan perintah dari tuannya, Suguan langsung bergegas untuk memblokir menghadapi serangan cahaya guntur yang menyapukan dari 8 penguasa berat misterius yang dalam ke arahnya. Melihat itu, Suguan melambaikan tangannya lagi, kemudian pembatasan di sekeliling tubuhnya berubah menjadi perisai cahaya di depannya. Segera kekuatan dari kedua belah pihak bertabrakan. Tuar! Ledakan bergema di kehampaan. Pada saat yang sama, dampak dari serangan Xiaoyan membuat salah satu pertahanan dari pembatasan Suguan hancur berkeping-keping di udara. Melihat pemandangan itu, cahaya guntur di pupil mata Suguan berkedip, seolah-olah dia sangat bersemangat saat ini. Segera dia melambaikan jubah lengannya lagi, dan dengan cepat pembatasan yang mengandung kekuatan yang sangat kuat di sekitarnya
tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan seperti air pasang. Tidak peduli dengan tubuh fisik Anda yang kuat, di bawah pembatasan orang tua ini, jika Anda tidak mati, Anda pasti akan terluka di sini. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda kekuatan seni pembatasan terlarang yang terkuat di seluruh dunia sensi. Apakah Anda pikir dengan mengandalkan tubuh abadi Anda tidak terkalahkan? Pria tua itu mendengus dingin, mengeluarkan kata-kata yang sombong. Setelah Suguhan selesai berbicara, kekuatan pembatasan yang sangat kuat langsung menekan tubuh Xiaoyan secara langsung. Merasakan tekanan yang sangat berat, tubuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan api yang sangat ganas. Kemudian menuangkannya ke dalam 8 penguasa berat misterius. Kemudian mengayunkan ke arah pria tua itu lagi. Namun kekuatan penghancuran dari 8 penguasa berat Xiaoyan, di bawah tekanan ini, kekuatan menyebar, yang membuat kekuatannya tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya, sehingga kehilangan kekuatannya. Melihat itu, sosok Xiaoyan menembak mundur ke belakang karena pembatasan yang menutupi seluruh gunung hitam sepertinya telah diaktifkan dalam sekejap. Kebetulan sekali Anda di sini. Pembatasan ini bernama formasi tempat berlindung. Pria tua ini menciptakan formasi ini secara khusus disiapkan untuk menghukum mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Jadi hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya kepada Anda. Suguhan berkata dengan dingin, seolah-olah dia penuh percaya diri, karena dia merasa bahwa tempat ini seperti ladang rumahnya sendiri. Dengan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di sini, Anda pikir Anda tidak terkalahkan? Memang benar tempat ini kekuatan keheningan yang sangat kuat, seperti badai kehampaan yang menyelimuti tempat ini, sehingga pembatasan Anda memiliki berbagai kekuatan, dan Anda rasa krisis yang kuat di dalamnya. Namun jika kekuatan itu adalah keterampilan atau teknik bertarung lain, untuk mengurangi dampaknya, mungkin saya akan takut kepada Anda. Sayangnya, jika Anda mengandalkan kekuatan formasi, metode ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya khawatirkan. Apakah Anda berpikir Anda adalah satu-satunya orang terkuat di dunia sensi dalam hal formasi? Xiaoyan berteriak dengan keras, menatap Suguhan dengan dingin. Mendengar itu, Suguhan tertegun sejenak. Jelas dia bingung dengan reaksi Xiaoyan. Anda harus tahu, saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya dalam teknik formasi terlarang ini. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya, dan Anda akan tahu kekuatan saya. Suguhan berteriak dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya ke dalam lengan jubahnya. Goyan, apakah Anda mendengar saya? Orang ini mengatakan bahwa dia orang paling kuat di dunia sensi. Jadi Anda sebagai orang kuat yang pertama, sudah waktunya untuk keluar dan memberinya pelajaran yang baik. Xiaoyan berkata perlahan, menepuk Goyan pelan. Merasakan perlakuan Xiaoyan yang lembut, Goyan menjadi bingung. Jadi dengan cepat dia terbang keluar dari jubah Xiaoyan. Goyan, orang ini mengatakan dia orang pertama yang terkuat di dunia sensi dalam hal formasi. Dan dia mengatakan tidak ada yang menantang untuk waktu yang lama. Jadi saya berpikir Anda pasti tertarik untuk mencobanya. Bagaimanapun orang ini menyebut metode pembatasan keabadian terlarang dan dia mengaku menjadi orang pertama di sensi. Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, mata Goyan tiba-tiba terbuka lebar, seolah-olah dia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Segera cahaya biru langsung meledak dari mata Goyan yang besar, kemudian menyelimuti pembatasan yang menutupi Xiaoyan, yang membuat pembatasan tersebut langsung runtuh seketika. Pembunuh 1000 pisau, siapa yang memiliki keberanian untuk berbicara omong kosong? Karena pembatasan ini benar-benar rentan. Goyan mendengus dingin, seolah-olah dia dipenuhi dengan kekecewaan.
Tepat ketika dia menyaksikan cahaya biru meledak dari bola mata Goyan yang besar, Suguhan tercengang seketika. Karena pembatasan yang dia banggakan langsung runtuh dan menghilang dalam sekejap. Yang membuat ekspresi di wajahnya langsung membeku saat ini. Tuan anjing yang bermata besar, bukankah nama Anda seharusnya bola roh? Suguhan bertanya dengan serius. Sialan, Anda bermata besar dan seluruh keluarga Anda bermata besar. Saat Goyan mendengar Suguhan memanggilnya dengan sebutan seperti itu, Goyan melompat kemudian mengutuk dengan marah. Goyan, orang ini juga mengatakan bahwa orang ini telah mengatur pembatasan ini selama puluhan ribu tahun. Dan dia juga mengatakan bahwa jika itu Anda, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melanggarnya. Jadi sebaiknya Anda juga harus berhati-hati. Xiaoyan berkata di samping Goyan dengan suara yang rendah, tetapi dalam kata-katanya dia sedang menambahkan minyak ke dalam kobaran api. Sialan, hanya pembatasan seperti ini diatur dalam puluhan ribu tahun? Sungguh betapa bodoh orang itu. Jika pembatasan sampah seperti itu diatur selama ribuan tahun, maka pembatasan seperti ini tidak layak disebut formasi. Amarah Goyan terpancing karena provokasi Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.